Ada cerita yang hidup di antara kita, tersembunyi di balik notifikasi ponselmu, di ujung jalan yang sepi, atau dalam keheningan kamarmu sendiri. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerita yang akan membuatmu terjaga. Selamat datang di Dongeng Misteri. Pada malam hari ini, Dongeng Misteri akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Orderan dari Jalan Melati. Selamat mendengarkan. Malam ini adalah malam kesekian kalinya Bima mempertanyakan pilihan hidupnya. Hujan turun tanpa ampun, membasahi jaket hijaunya yang sudah mulai pudar. Di layar ponselnya, waktu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Seharusnya ia sudah menarik selimut, bukan menunggu orderan di bawah kanopi sebuah ruko yang sudah tutup. Tapi cicilan motor dan uang semester tidak akan membayar diri mereka sendiri. Tepat saat ia hendak mematikan aplikasi, tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke HP-nya. Alhamdulillah, akhirnya ada orderan juga. Bukan orderan biasa, tapi sebuah orderan pengantaran makanan. Jaraknya cukup jauh, tapi yang membuat mata Bima terbelalak adalah angka yang tertera di kolom tip. Rp50.000. Siapa orang gila yang memberi tip sebesar ini di jam segini? Tanpa pikir panjang, jarinya menekan tombol ambil order. Ambil aja lah, kan jarang-jarang dapat tip besar kayak gini. Bang, nasi goreng spesialnya 1 ya. Oke, tunggu bentar ya. Ini nasi gorengnya bang, 25.000 semuanya. Nih uangnya bang, makasih ya. Pesanan sudah di tangannya. Sebungkus nasi goreng spesial dari warung 24 jam. Titik pengantaran aneh. Jalan Melati nomor 13. Bima sudah bertahun-tahun menjadi ojol di kota ini, tapi ia tidak pernah mendengar nama jalan itu. Jalan Melati nomor 13. Aku kok nggak pernah tahu nama jalan ini ya. GPS mengarahkannya ke pinggiran kota, ke area yang ia tahu hanya berisi kebun-kebun kosong dan perumahan tua yang sudah lama ditinggalkan. Semakin jauh ia berkendara, semakin sepi jalanan. Lampu jalan mulai jarang, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh lampu motornya. Udara terasa lebih dingin, membawa bau tanah basah dan daun-daun yang membusuk. Setelah 200 meter, belok kiri. Bima mengikuti arahan itu
masuk ke sebuah jalan tanah yang becek. Roda motornya beberapa kali selip dan tergelincir. Di kiri kanannya hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang seperti raksasa hitam. GPS akhirnya berkata, Anda telah tiba di tujuan. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya sebuah rumah tua dari kayu berdiri sendirian di tengah kegelapan. Catnya sudah mengelupas. Tamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang dan pagarnya nyaris roboh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Tidak ada lampu yang menyala. Jantung Bima berdebar kencang. Ini pasti salah titik. Orang iseng. Tapi tip 50.000 itu... Perasaannya mulai tidak enak. Ia lalu mencoba menghubungi pelanggan lewat fitur chat di aplikasi. Malam, Kak, dengan Bima di sini. Posisinya sudah sesuai peta, tapi ini jalannya masuk ke kebun ya. Mohon konfirmasinya. Tidak ada balasan. Hanya centang satu. Sebuah balasan akhirnya masuk. Bukan kalimat. Hanya satu kata. Tunggu. Bulu kuduk Bima tiba-tiba meremang. Ia menunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit yang terasa seperti selamanya. Hujan mulai reda, menyisakan suara tetesan air dari daun-daun. Ia memberanikan diri turun dari motor, berjalan mendekati pagar rumah itu. Halo, permisi, pesanan atas nama Mawar. Hening. Ia hendak berbalik dan membatalkan pesanan, menganggap ini semua hanya lelucon bodoh. Tapi kemudian sebuah celah gelap menganga dari pintu yang terbuka sedikit itu. Tidak ada orang di sana, hanya kegelapan. Kemudian notifikasi lain masuk. Kali ini pesannya berbeda. Letakkan saja di depan pintu. Uangnya sudah di dalam tip. Dengan tanpa berpikir 2 kali, Bima meletakkan bungkusan nasi goreng itu di atas lantai teras yang kotor. Tangannya gemetar. Ia tidak berani melihat ke arah celah pintu itu lagi. Ia mundur perlahan, langkah demi langkah. Matanya terpaku pada rumah terkutuk itu. Saat ia mencapai motornya, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bima langsung menyalakan motornya dan tancap gas secepat yang ia bisa. Tidak peduli jalanan becek atau gelap. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Bima baru berhenti ketika ia sudah kembali ke jalan raya yang terang benderang. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia memeriksa ponselnya.
Orderan itu secara ajaib sudah selesai. Dan benar saja, saldo di aplikasinya bertambah, termasuk tip 50.000 itu. Esok paginya, karena penasaran, ia mencari berita tentang rumah di pinggiran kota. Ia menemukan sebuah artikel lama tentang sebuah keluarga yang tewas di sebuah rumah di Jalan Melati belasan tahun yang lalu. Dan nama korban perempuannya Mawar. Terkadang, orderan paling menggiurkan datang dari mereka yang sudah tidak lagi bisa makan. Dan terkadang, aplikasi di ponselmu bisa menunjukkan jalan ke tempat yang seharusnya tidak pernah kau datangi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana notifikasi berikutnya mungkin adalah notifikasi terakhirmu. Sampai jumpa.